Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira Lawiyah dengan NIM 12115045. Dan perkenalkan, nama saya Ria Firanti dengan NIM 1211509 dari kelas 6E, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, kami di sini akan membagikan tutorial penggunaan Google Docs dari cara mengakses dan membuat dokumen baru, serta dasar menulis, mengedit, dan mengatur format teks mulai dari font, ukuran, serta cara mengubah warna font tersebut. Selanjutnya, tutorial terkait kolaboratif berbagi dokumen, memberi izin, dan kolaborasi secara real time, serta menggunakan fitur komentar dan saran untuk kolaborasi. Selamat menyaksikan! Baiklah teman-teman, di sini kami akan membuat tutorial bagaimana cara mengakses dan membuat dokumen baru di Google Docs. Yang pertama teman-teman harus masuk ke Google Chrome di sini dan pastikan sudah memiliki akun Google. Nah, di sini kita klik saja pencarian yaitu Google Docs. Nah, di sini ada pemberitahuan pengenalan Google Dokumen atau Google Docs. Nah, apa sih itu Google Dokumen atau Google Docs? Google Dokumen adalah sebuah layanan pengolah kata yang merupakan salah satu bagian dari suite Google Docs Editors dari Google, yang juga terdiri dari Google Sheet, Google Slide, Google Drawings, Google Formulir, Google Sites, dan Google Keep. Nah, ada tanggal rilis awalnya, ada platformnya apa, aplikasi web, ada bahasa pemrograman, format berkasnya seperti ini, serta sistem operasinya adalah ini. Nah, terus teman-teman klik saja di sini bagian atas. Nah, tampilan Google Docs ini seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dasar yang ada di Google Docs. Di sini teman-teman bisa mengganti nama dokumennya. Misalnya di sini saya ingin membuat dokumennya tutorial. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga akan mengetik terlebih dahulu tutorial. Nah, tutorial membuat dokumen di Google Docs. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur dasar dari Google Docs ini. Yang pertama ada font. Nah, font ini berfungsi sebagai kita untuk memilih font mana saja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, biasanya kita itu menggunakan font itu adalah Times New Roman. Nah, misalnya saya mengubah kalimat tersebut menjadi font Times New Roman. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur ukuran font yang berfungsi sebagai perbesar ukuran font atau memperkecil ukuran font. Jadi sesuaikan saja teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil font tersebut. Misalnya saya di sini ingin memperbesar font menjadi 12. Oke. Nah, terus teman-teman juga bisa memblok atau membold tulisan ini, tebalkan. Nah, bisa memiringkan kalimat, bisa membuat garis bawah di bawah kalimat seperti ini. Dan teman-teman pastinya juga bisa mengubah warna teks sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini saya ingin mengubah warnanya seperti ini, yaitu merah muda 1. Nah, tampilnya akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, tidak hanya itu, Google Docs ini juga membuat kita bisa mengakses ataupun memberikan gambar di tampilan lembaran ini. Misalnya di sini kita tekan saja fitur sisipkan gambar, tekan. Nah, di sini teman-teman bisa upload dari komputer jika teman-teman sudah mendownload atau mengunduh gambar teman-teman. Misalnya di sini. Oke, nah saya menggunakan beberapa laptop HP Happy. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Perkecil terlebih dahulu. Oke. Nah, jika teman-teman belum memiliki gambar atau masih mencari, kita bisa menggunakan telusuri internet di sini. Kita cari logo Google. Nah, misalnya di sini kita tekan, klik, terus pilih sisipkan. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini kita perkecil saja. Kalau teman-teman ingin memindahkannya bisa tekan ini, klik ini bisa pindah-pindah ya teman-teman. Di sini misalnya kita ingin memindahkannya di sini, ini juga bisa kita klik. Oke. Terus di sini fitur apa? Nah, ini fitur ratakan. Maksud dari fitur ratakan ini kita bisa sesuaikan kalimat kita ingin paragrafnya seperti apa. Misalnya kita ingin menggunakan rata kiri, berarti kalimatnya akan
tersisip di sini. Nah, setelah kita menggunakan rata tengah, kalimatnya akan menjadi di tengah-tengah. Dan jika bisa kita menggunakan rata kanan, akan jadi ini, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan rata kiri dan kanan, nah akan seperti ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini saya ingin mengubahnya jadi rata tengah. Oke. Nah, fitur selanjutnya itu ada jarak antar baris dan antar paragraf yang berfungsi sebagai membuat jarak antar baris dan paragraf dari kalimat 1 dan kalimat 2. Misalnya di sini kita enter. Kita turunkan terlebih dahulu ini ya. Oke. Nah, kalimat 1 ini dan kalimat 2 ini bisa kita gunakan jarak antar baris dan antar paragraf. Ini yang tadi kita klik, dan biasanya kita menggunakan 1,5. Nah, jadi antara kalimat 1 dan kalimat 2 ini memiliki jarak. Nah, sedangkan di fitur menu checklist itu bisa kita gunakan untuk pembuatan to-do list atau kegiatan-kegiatan teman-teman. Contohnya seperti ini. Bisa kita checklist. Nah, sebelahnya itu ada menu daftar berbutir. Nah, seperti apa menu daftar berbutir ini? Seperti ini, membuat poin-poin. Nah, ini bisa membuat poin-poin kalimat. Oke. Nah, sedangkan di sebelahnya itu ada menu daftar bernomor, yaitu membuat penomoran antara kalimat 1 dan kalimat 2 dan seterusnya. Baiklah, ini di bagian sisipkan, teman-teman juga bisa menggunakan fitur table. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur table. Sini kita enter terlebih dahulu ke bagian ke bawah. Nah, teman-teman tekan sisipkan, terus tekan table. Nah, misalnya kita contohkan 2x2 saja. Oke. Nah, di sini akan tampil table yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai fitur-fitur selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tutorial bagaimana cara melakukan kolaborasi berbagi dokumen. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik bagikan. Nah, setelah mengklik bagikan, akan muncul tampilan seperti ini untuk memberikan nama terlebih dahulu kepada dokumen. Nah, teman-teman bisa langsung simpan. Setelah simpan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk membagikan dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membatasi akses-akses yang dapat dilakukan oleh kolaborator. Di sini dapat memberikan akses kepada siapa saja yang memiliki link atau akses yang dibatasi. Di sini saya akan mengklik siapa saja yang memiliki link. Jadi teman-teman, para kolaborator dapat mendapatkan akses karena memiliki link. Nah, lalu kita dapat membagikan dokumen ini kepada siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kita dapat mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh kolaborator. Di sini kita klik. Nah, jadi kolaborator itu kita dapat mengatur apakah mereka hanya sebagai pelihat atau sebagai pengomentar atau juga sebagai editor. Nah, di sini contoh saya hanya akan memberikan peranan mereka sebagai pelihat. Setelah itu, untuk membagikan link, teman-teman bisa mengklik salin link dan langsung membagikannya kepada kolaborator. Setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah itu sudah kita membagikan link dan juga memberikan izin, kita dapat memberikan atau memasukkan komentar. Karena tadi kita hanya memberikan akses untuk melihat kepada kolaborator, jadi mereka tidak dapat mengomentari ataupun mengedit. Lain halnya apabila kita memberikan akses untuk mengomentari. Nah, jadi kalau misalnya kita memberikan akses untuk mengomentari, teman dapat memberikan komentar. Nah, contoh untuk memberikan komentar itu seperti ini. Teman bisa langsung meng-highlight kalimat atau kata yang ingin dikomentari, lalu klik bagian ini yang ada tanda plusnya, tambahkan komentar. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkan komentar apa saja yang mau teman-teman masukkan. Contoh di sini saya ingin memberikan komentar, contoh komentar saja ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung mengklik komentar untuk mempostingkan komentar. Nah, setelah itu akan muncul highlight seperti ini, teman-teman. Jadi kolaborator kita itu juga dapat melihat apa saja yang dikomentari dalam dokumen ini, sehingga dapat secara real time, secara langsung untuk melihat apa saja yang perlu direvisi atau apa saja yang perlu dikomentari, seperti itu. Nah, untuk melihat komentarnya, teman-teman bisa langsung saja mengklik yang di highlight. Nah, itu akan langsung muncul apa yang dikomentari. Gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada
penjelasan tutorial kali ini semoga bermanfaat dan dapat diterapkan kepada kehidupan teman-teman untuk melakukan pekerjaan ataupun teman-teman yang sedang kuliah atau sedang sekolah itu dapat mengerjakan tugasnya dengan baik karena sudah dapat mendapatkan tutorial dari kami. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, sebesar-besarnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.